Halo Senturian, selamat datang di kelas seni budaya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai seni musik, yaitu tentang penggolongan alat musik tradisional. Mari kita mulai. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Jadi setiap daerah di Indonesia ini memiliki alat musik tersendiri loh. Nah, alat musik ini digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama menurut jenisnya, yang kedua menurut teknik memainkannya, dan yang ketiga menurut sumber bunyinya. Jenis alat musik itu ada alat musik ritmis, alat musik melodis, dan alat musik harmonis. Wah, seperti apa ya? Mari kita bahas. Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengatur tempo dan memberikan irama lagu. Alat musik ini ada yang bernada dan ada yang tidak bernada. Seperti apa ya contohnya? Nah, ini adalah contoh alat musik ritmis bernada. Yang pertama ada gamelan. Udah pada tahu kan gamelan itu seperti apa? Alat musik ini tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya ada kolintang, alat musik khas Minahasa, Sulawesi Utara. Selanjutnya ada talempo dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian ada calung dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya adalah contoh alat musik ritmis yang tidak bernada. Yang pertama adalah kendang. Alat musik pukul ini khas dari Jawa Barat. Udah pada tahu kan? Selanjutnya ada manwas. Alat musik dari Riau. Kemudian ada cengceng. Ini bagian dari gamelan Bali. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang biasanya memainkan melodi suatu lagu. Pada umumnya, alat musik ini tidak dapat memainkan akor sendirian atau sederhananya tidak dapat membunyikan lebih dari 2 nada sekaligus. Nah, ini adalah contoh alat musik melodis. Yang pertama adalah suling. Alat musik yang terbuat dari bambu ini berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya ada flu. Alat musik yang terbuat dari kulit kerang ini berasal dari Maluku. Kemudian ada rebab. Alat musik gesek ini berasal dari Jawa Barat, walaupun di suku Jawa juga mereka punya loh. Nah, selanjutnya adalah alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi untuk mengiringi lagu atau sebagai pengiring melodi utama. Alat musik harmonis dapat memainkan paduan nada sekaligus, namun dapat juga memainkan melodi lagu. Berikut adalah contoh alat musik harmonis. Yang pertama adalah sasando. Alat musik petik ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, sape. Masih alat petik dari Kalimantan Barat. Nah, untuk yang ketiga pasti kalian sudah tahu, kacapi. Ya, alat musik ini berasal dari Jawa Barat. Wah, akhirnya kita tahu nih penggolongan alat musik berdasarkan jenisnya. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan alat musik berdasarkan teknik memainkannya. Yang pertama ada yang dipukul, kemudian ditiup, digesek, dan dipetik, walaupun pada perkembangannya ada juga loh yang digoyang. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, alat musik pukul. Alat musik pukul biasanya termasuk alat musik ritmis. Kemudian untuk membunyikannya biasanya menggunakan tangan atau pemukul. Yang terakhir, ada yang terbuat dari kulit, logam, kayu, atau bambu. Baik, berikutnya adalah alat musik tiup. Alat musik tiup ini biasanya termasuk alat musik melodis karena dia hanya bisa memainkan satu nada dalam satu waktu. Selanjutnya, biasanya dibunyikan melalui lubang udara yang ditiup. Yang terakhir, ada yang terbuat dari bambu, logam, bahkan kerang. Selanjutnya,
alat musik gesek. Alat musik gesek ini masih termasuk alat musik melodis. Dia memainkan melodi-melodi lagu, kemudian menggunakan penggesek untuk membunyikannya. Yang terakhir memiliki dawai untuk digesek tentunya. Baik, yang terakhir adalah alat musik petik. Alat musik petik biasanya termasuk alat musik harmonis karena dia memainkan akor-akor untuk mengiringi melodi utama atau mengiringi lagu. Selanjutnya memiliki dawai untuk dipetik. Dan yang terakhir memiliki tabung resonator untuk memproduksi bunyi. Baik, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu penggolongan alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Maksudnya adalah penggolongan alat musik berdasarkan dari mana atau dari bahan apa bunyi tersebut dapat dihasilkan. Yang pertama ada idiofon, membranofon, aerofon, dan kordofon. Kira-kira ada yang tahu nggak ya arti dari istilah-istilah tadi? Yang pertama adalah idiofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasar atau bahan pembuat alat musik tersebut. Yang pertama ada angklung yang terbuat dari bambu dan gamelan yang terbuat dari logam. Selanjutnya ada membranofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau kulit. Contohnya ada rebana dan juga tifa dari Papua. Berikutnya ada aerofon atau alat musik yang sumber bunyinya dari udara yang ditiup. Contohnya ada pu dan tarompet. Yang terakhir ada kordofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Contohnya ada sasando dan tehyan. Nah, sudah paham kan setelah kalian menonton video ini? Mari kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Dalam pembelajaran musik, kalian bukan hanya harus memiliki pengetahuan secara visual saja, tapi perlu juga pengetahuan secara audiovisual. Jadi berikutnya kita akan mengapresiasi beberapa pertunjukan alat musik tradisional. Ayo apresiasi! Nah, yang tadi adalah pertunjukan bedug dol dari Bengkulu. Kira-kira dol termasuk jenis alat musik apa ya? Video kedua tadi pasti kalian sudah tahu alat musik apa. Yap, suling dari Sunda. Kira-kira jenis alat musik apa ya? Nah, video yang ketiga tadi adalah tehyan dari Betawi. Video yang terakhir adalah sasando dari NTT. Wah, ternyata seru sekali ya mengapresiasi pertunjukan alat musik tradisional itu. Sebelum kelas seni budaya ini berakhir, mari kita review lagi. Pertama, alat musik berdasarkan jenisnya ada ritmis, melodis, dan harmonis. Kemudian berdasarkan teknik memainkannya ada yang dipukul, ditiup, digesek, dan dipetik. Terakhir, menurut sumber bunyinya ada idiofon, membranofon, aerofon, dan kordofon. Nah, berakhir sudah kelas seni budaya kali ini.
Kita sebagai generasi muda jangan malu untuk melestarikan kesenian tradisional Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa lagi, Senturian. Dadah!